Ini keadaan Qurrah bin Iyas ketika bayat dengan Nabi Muhammad SAW. Apa yang terjadi, ikhwan? Dari semenjak itu senantiasa Qurrah bin Iyas al-Muzani pakai baju gamis dan tak pernah terikat butangnya. Kancingnya lepas terus sampai mati. Itu kan menjadi sosok yang luar biasa, itu Qurrah bin Iyas al-Muzani. Ditanya sama orang, kenapa kok ente nggak dikancingi, nggak dipasang gitu? Enggak, karena aku melihat Nabi Muhammad SAW ketika aku bayat, beginilah bajunya. Ada seorang sahabat, ini aja, ini Ibn Hibban menceritakannya, namanya Qurrah bin Iyas al-Muzani. Dia ini jadi masuk Islam agak telat lah dia masuk Islam di akhir-akhir. Ketika dia masuk Islam dari kabilah al-Muzani kan. Ketika dia masuk Islam, ketika dia membaiat Nabi Muhammad SAW, bagaimana keadaan Rasulullah? Keadaan Rasulullah waktu itu pakai gamis, tapi gamisnya dibuka kancingnya. Kancing apa sih? Apa ini? Butang. Ini nih. Dalam keadaan Nabi SAW pakai gamis, butangnya terbuka. Oke. Ini keadaan Qurrah bin Iyas ketika bayat dengan Nabi Muhammad SAW. Apa yang terjadi, ikhwan? Dari semenjak itu senantiasa Qurrah bin Iyas al-Muzani pakai baju gamis dan tak pernah terikat butangnya. Kancingnya lepas terus sampai mati. Itu kan menjadi sosok yang luar biasa, itu Qurrah bin Iyas al-Muzani. Ditanya sama orang, kenapa kok ente nggak dikancingi, nggak dipasang gitu? Enggak, karena aku melihat Nabi Muhammad SAW ketika aku bayat, beginilah bajunya. Bukan cuma itu, dia punya anak namanya Muawiyah bin Qurrah bin Iyas ya. Anaknya itu tabi'in, sama juga perihalnya macam abahnya. Kalau pakai baju gamis dan tak terkait ininya, kancingnya terbuka. Kenapa? Karena aku melihat guruku dan orang tuaku seperti ini ya, dan dia berhenti di situ. Dia punya anak lagi Muawiyah, namanya itu Iyas bin Muawiyah bin Qurrah bin Iyas al-Muzani. Sama juga macam itu ya Pak. Nah, Iyas ini luar biasa dalam sejarahnya kan, seorang ulama yang kenal. Nah, di masa-masa khilafah Abbasiyah itu, dalam ceritanya di kota Basrah ada majelis besar di masjid, kebir masjidnya. Ada seorang khalifah dari Bani al-Abbas datang ke masjid itu, dan dia melihat ada halaqah, ada majelis besar. Dan di situ duduk di halaqah itu ada 400 ulama yang pakai imamah, yang tua-tua. Tapi siapa yang ngajar? Yang ngajar budak masih kecil. Jadi dalam ceritanya budak itu umurnya 17 tahun. Si khalifah ini, mutawakkil ala Allah namanya, Khalifah bin Abbas, dicakap sama menteri-menterinya, kenapa budak itu yang ngajar? Ini ulama besar nih, emang tak ada yang lain selain budak itu? Menteri-menteri cakap, silahkan khalifah tanya langsung sama dia, kenapa dia ngajar, tak ada yang lain. Majulah si khalifah ini ke budak kecil yang ngajar dari 17 tahun ya. Nah ini sama juga, ini cucu dari sahabat yang dari itu. Sama juga kalau pakai baju gamis tapi tidak dikaitkan ini kancingnya terlepas. Karena dia melihat ayahnya seperti itu, ayahnya melihat kakeknya seperti itu, kakeknya itu sahabat. Karena dia melihat Nabi Muhammad SAW ketika membayar dia dalam keadaan seperti itu. Padahal Nabi SAW nggak semua hal seperti itu, pas dalam bayar itu aja. Tapi katanya begini aku melihat Nabi, ya sudah senang selamanya. Akhirnya ketika khalifah tadi datang ke majelis itu, dia bilang, "Kam umruka ya fata?" Berapa umurmu wahai anak muda? Tahu nih, Iyas nih tahu, Iyas bin Muawiyah. Wahai Amirul Mukminin, Allah baqa'ak, wahai Amirul Mukminin, umurku, dia nggak bilang 17, umurku persis seperti umurnya sahabat Usamah bin Zaid ketika
Rasulullah bagi dia menjadi panglima perang, sedangkan di prajuritnya ada Sayyidina Umar. Itu jawabannya ya. Ketika Nabi SAW sebelum wafat, baginda menyerahkan bendera perang kepada sahabat namanya Usamah bin Zaid, 17 tahun. Nah, Nabi cakap, Usamah, berjihadlah engkau ke tempat yang ayahmu meninggal di sana, di Mu'tah. Jadi dia panglima perang, dia pegang bendera. Sedangkan prajuritnya banyak, di antara prajuritnya Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika Usamah bin Zaid jalan, sudah nak keluar Madinah, mendengar kabar baginda Nabi SAW wafat, akan dia balik lagi. Selepas Sayyidina Abu Bakar diangkat menjadi khalifah, ini dia amal pertama yang dibuat oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq adalah apa? Ini dia nih, meneruskan Usamah bin Zaid sebagai panglima perang. Ini pertama yang dibuat oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Beliau sendiri yang menghantarkan. Dalam ceritanya itu, Usamah bin Zaid itu masih muda, 17 tahun. Usamah bin Zaid bin Harithah, dia naik di atas onta, dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang sebagai khalifah, dia pegang tali onta itu. Karena engkau dibagi bendera perang ini oleh Nabi Muhammad SAW, dan baginda wafat dalam keadaan engkau menjadi panglima, engkaulah panglima kami. Ya, diantarkan sampai keluar Madinah. Bahkan tadi dia juga begini, karena engkau panglima perang, dan di antara prajurit itu ada Sayyidina Umar, aku perlu untuk musyawarah sama Umar bin Khattab dan perihal khilafah ini, khalifah ini. Kalau engkau mengizinkan Umar bin Khattab nggak ikut perang aja, tapi terserah kau panglima. Ini pada saya minta Amir Mukminin, Khalifah Rasulullah SAW, sebagai adabnya. Karena ini budak ini 17 tahun betul dari baginda Nabi Muhammad yang bagi dia bendera untuk menjadi panglima perang. Atau sebenarnya. Jadi Iyas bin Muawiyah bin Qurrah tadi cakap, wahai Khalifah, ya Amir Mukminin, umurku persis umurnya siapa? Usamah bin Zaid, tatkala dia dibagi bendera perang oleh Nabi Muhammad SAW, yang mana di antara prajuritnya adalah Sayyidina Umar. Itu jawabannya. Ketika mendengar jawaban ini, oh berarti benar kau di sini, benar. Bagus jawabannya, benar. Kau pantas ngajar di sini, terus mengajar. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam.